Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan AMIL ya pada mata kuliah akuntansi zakat. Nah, ini bab yang terakhir nih, laporan keuangan AMIL. Jadi dari proses teman-teman yang sudah dilalui sebelumnya, identifikasi transaksi ya, transaksi penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak sedekah, lalu penyaluran dana zakat, dana infak sedekah, itu disusun ya. Ini produk akhir lah ya, bisa dibilang produk akhirnya yaitu laporan keuangan AMIL, yaitu outputnya ya dari akuntansi zakat ini gitu. Nah, jenis laporan keuangan AMIL atau laporan keuangan lembaga zakat yang harus disusun ya berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 itu apa saja sih? Yaitu ada 3 ya teman-teman, yaitu laporan posisi keuangan, lalu yang kedua laporan perubahan dana, dan yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan. Nah, ini masing-masing transaksinya sudah dibahas ya di bab sebelumnya, yaitu tentang penjurnalan transaksi akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita masuk ke jenis laporan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu ternyata tidak hanya harus disusun oleh lembaga atau entitas perusahaan swasta ya, tapi juga entitas atau lembaga nirlaba ya, seperti lembaga zakat ini juga harus menyusun laporan posisi keuangan, tapi tentu berbeda ya teman-teman, pos-pos atau akun-akun yang ada dalam laporan posisi keuangan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman bisa menyusun laporan posisi keuangan? Ya berarti harus melihat atau mengacu ke standar akuntansinya, yaitu ke PSAK 109 yang sudah juga dibahas di bab sebelumnya ya teman-teman. Oke, nah laporan posisi keuangan itu apa sih? Ya, bagian dari laporan keuangan suatu entitas, dalam konteks ini lembaga zakat ya, yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi gitu, dan menunjukkan posisi keuangan entitas atau lembaga zakat tersebut gitu pada akhir periode tersebut. Nah, lalu dalam laporan AMIL itu, laporan posisi keuangan itu menyajikan apa ya? Laporan posisi keuangan itu harus memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, yaitu standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 109. Nah, lalu pos-pos laporan posisi keuangan dana AMIL itu apa saja sih? Itu ya, laporan pos-pos dalam ini laporan posisi keuangan itu ada 3 jenis ya secara umum. Kan kalau di perusahaan swasta itu ada aset, ada liabilitas, dan satu lagi ada ekuitas ya. Nah, kalau di lembaga zakat itu adanya aset, liabilitas, dan saldo dana. Jadi yang membedakan tuh saldo dana ya. Nah, kalau aset itu contohnya apa saja akunnya atau posnya? Ada kas dan setara kas, itu yang paling pertama ya. Lalu yang kedua ada piutang, ada surat berharga jika lembaga zakat itu investasi pada surat berharga ya. Lalu yang keempat ada aset tetap, bisa berupa mobil yang digunakan oleh lembaga zakat, kantor, dan seterusnya. Ada liabilitas yang kedua, contohnya ada dana apa saja atau akun apa saja ya. Yang pertama ada akun dana zakat, ada akun dana infak atau sedekah, dan akun dana AMIL. Yang terakhir yaitu ini teman-teman, mohon maaf ya, ada ini ya, ada kekeliruan. Nah, seharusnya liabilities ini harusnya ke sini nih teman-teman. Nah, arah panahnya ke sini nih. Jadi liabilitas ini seharusnya biaya yang masih harus dibayar nih, contohnya. Contohnya apa? Biaya beban listrik gitu, beban telepon gitu, atau beban gaji karyawan yang belum dibayar. Ini masuk ke liabilitas atau utang. Lalu liabilitas imbalan kerja itu tadi contohnya kalau ada gaji yang belum dibayar gitu. Karyawan misalnya di 31 Desember itu belum dibayar tuh gajinya gitu. Karena misalnya bayar gaji setiap tanggal 1 ini ya, setiap bulan. Nah, berarti itu jadi jadi utang gitu, utang gaji atau utang imbalan kerja itu. Lalu yang saldo dana inilah, saldo dana ini terdiri dari apa? Terdiri dari dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana AMIL.
Nah, ini contohnya ya teman-teman, format laporan posisi keuangan. Contoh yang seperti di bab-bab selanjutnya itu kita ambil contoh Lazis Nurul Falah nih ya, per 31 Desember 2019. Nah, ini akun-akun atau pos-pos yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi ada aset lancar itu ada kas dan setara kas, piutang, efek itu maksudnya ya surat berharga tadi ya. Terus ada aset tidak lancar dan ada aset tetap gitu. Ini sama seperti di perusahaan-perusahaan swasta ya namanya ya. Lalu yang kedua liabilitas, ada liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Bisa jadi lembaga zakat juga punya ini ya, punya kewajiban atau punya liabilitas juga ya ternyata. Nah, ini apa saja? Yaitu biaya yang masih harus dibayar. Misalnya biaya apa? Biaya listrik, biaya telepon yang sudah ada tagihan tetapi belum dibayarkan gitu ya. Lalu ada liabilitas jangka panjang gitu. Terus juga liabilitas imbalan kerja. Nah, liabilitas imbalan kerja itu misalnya tadi ya gaji yang belum dibayarkan. Lalu yang terakhir ada saldo dana. Saldo dana itu terdiri dari dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil. Dan ini ditambahkan ya, tetap di sebelah atau di sisi aset dengan sisi liabilitas dan saldo dana ini jumlahnya harus seimbang gitu. Nah, lalu yang kedua, laporan yang harus dibuat oleh lembaga zakat yaitu laporan perubahan dana. Berdasarkan paragraf C04 PSAK nomor 101, jadi ini teman-teman perlu dipahami bahwa format format laporan keuangan termasuk lembaga zakat itu juga diaturnya bukan dalam PSAK 109 tapi di PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Gitu. Jadi kalau PSAK 109 kan mengaturnya tentang pencatatan transaksi secara spesifik ya, penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat gitu ya. Tapi kalau terkait dengan format laporan keuangan itu dicatatnya atau diaturnya dalam PSAK 101. Gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk pos-pos atau akun-akun dana zakat itu apa saja? Yaitu penerimaan dana zakat, ada penyaluran dana zakat, gitu. Lalu ada saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Di poin kedua, nah di laporan perubahan dana ini jadi ada 3 komponen, yaitu komponen dana zakat, komponen dana infak sedekah, dan komponen dana amil. Yang kedua komponen dana infak sedekah itu terdiri dari penerimaan dana infak sedekah, penyaluran dana infak sedekah, saldo awal dana infak sedekah, dan saldo akhir dana infak sedekah. Komponen yang terakhir yaitu dana amil. Nah, dana amil itu komponennya atau posnya harus ada apa saja? Yang pertama penerimaan dana amil dan yang kedua penggunaan dana amil. Nah, kita lihat contohnya ya teman-teman, contoh formatnya. Misalnya nih Lazis Nurul Falah. Di sini judulnya laporan perubahan dana zakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, penerimaan dari muzaki. Ini penerimaan itu di breakdown lagi, yaitu menjadi penerimaan dari muzaki. Muzakinya bisa jadi muzaki berbentuk perusahaan ya, atau disebut dengan zakat perusahaan. Ini berarti nanti kalau lembaga zakat menerima zakat dari perusahaan, misalnya kalau di Solo itu misalnya Solo Peduli atau Lazis Nurul Falah nih, itu menerima dana zakat dari Sritex misalnya atau dari bank syariah gitu misalnya. Nah, itu masuknya ke sini ya, ke muzaki entitas atau perusahaan. Lalu yang kedua muzaki individual, itu berarti zakat-zakat yang dibayarkan oleh individu atau perorangan gitu ya, bukan perusahaan. Lalu yang ketiga hasil penempatan. Hasil penempatan bisa jadi dana zakat itu disimpan kan dalam bentuk kas itu di ini misalnya di rekening bank ya. Nah, itu bisa jadi memperoleh hasil penempatan gitu ya, berupa bagi hasil biasanya ya kalau di bank syariah. Itu juga ditambahkan sebagai penerimaan dana zakat ya. Lalu penyalurannya ini sebetulnya 8 asnaf ya teman-teman, hanya ini karena keterbatasan slide-nya ya. Contohnya
Amil Nurul Falah itu hanya menyalurkannya ke beberapa asnaf saja, tidak 8 asnaf, tidak semuanya diberikan zakat ya atau disalurkan zakat. Jadi hanya untuk fakir miskin masing-masing 100 juta dan 200 juta. Kepada amil ya diambil untuk bagian amil 70 juta, lalu kepada gorim, mu'alaf dan ibnu sabil ya, misalnya fisabilillah itu 300 juta dan seterusnya gitu. Lalu dimasukkan juga nih alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Tadi aset kelolaan itu misalnya lembaga zakat punya aset berupa ini ya, sekolah atau berupa rumah sakit atau mobil ambulans gitu. Nah, beban penyusutannya ini juga dimasukkan ke sini ya, teman-teman. Nah, lalu di total jumlah penyalurannya, nah dijumlahkan penerimaan dikurangi dengan total penyaluran ini berapa? Diperoleh surplus atau defisit. Nah, kalau masih sisa tadi dana penerimaan zakatnya berarti nanti jadi surplus ya. Surplus itu menambah saldo awal. Misalnya surplus 126 juta menambah dana saldo awalnya yaitu 450 juta. Di sini disebutkan saldo akhir 576 juta. Next. Nah, ini laporan perubahan dana infak sedekah. Jadi sebetulnya untuk PSAK yang terbaru itu ya, revisi terbaru itu, ini laporan perubahan dana itu dijadikan satu. Hanya saja ini karena keterbatasan slide itu tidak bisa dijadikan satu semuanya. 3 komponen itu tadi, komponen dana zakat, dana infak sedekah dan dana amil, maka ini dibuat masing-masing. Tapi kalau teman-teman lihat di referensi ya, di buku referensi itu dijadikan satu laporan gitu ya, dengan urutannya seperti tadi itu. Jadi penerimaan dan penyaluran zakat, lalu yang kedua penerimaan dan penyaluran dana infak sedekah, yang terakhir penerimaan dan penyaluran dana amil. Nah, ini format untuk perubahan dana infak sedekah. Ada penerimaannya, bisa jadi dari infak terikat, bisa juga tidak terikat, sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kalau terikat itu berarti si pemberi infak itu menentukan siapa pihak yang ingin disalurkan infaknya, maksudnya siapa yang akan menjadi penerima infaknya itu. Kalau yang tidak terikat berarti si pemberi infak itu tidak menentukan kepada lembaga zakat, oh harus disalurkan ke si A, ke si B, dan seterusnya gitu. Ada hasil pengelolaan ya, hasil pengelolaan infak, tadi infak yang diinvestasikan ya bisa jadi menghasilkan keuntungan ya. Nah, ini misalnya contohnya dari infak yang diinvestasikan itu memperoleh keuntungan 45 juta. Di total jumlah penerimaan lalu dikurangi dengan penyaluran. Penyalurannya untuk bagian amil misalnya diambil persentase tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga zakatnya. Ini sebagai contoh diambil 149.375.000 rupiah ya untuk bagian amil. Lalu dikeluarkan juga untuk infak atau sedekah terikat dan infak atau sedekah tidak terikat. Dan alokasi pemanfaatan aset kelolaan, tadi beli aset kelolaan yang didanai dari dana infak sedekah, itu dicatat beban penyusutannya juga dialokasikan ya. Nah, dijumlahkan nanti akan diperoleh surplus atau defisit. Kalau penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran atau penyaluran dana infak sedekah ya berarti jadi surplus ya teman-teman, menambah saldo awal. Jika sebaliknya berarti nanti mengurangi saldo awal gitu. Yang ketiga, laporan perubahan dana amil. Nah, laporan perubahan dana amil ini formatnya hampir sama, hanya saja di sini penerimaannya yang pertama penerimaan bagian dana amil itu dari zakat, dan yang kedua bagian dana amil dari infak atau sedekah. Hanya 2 komponen itu saja ya teman-teman. Lalu jumlah penggunaannya untuk apa saja? Misalnya untuk beban gaji pegawai, untuk beban penyusutan, beban umum dan administrasi lainnya dan seterusnya. Jadi ini bisa lebih rigid lagi atau lebih rinci lagi gitu. Nanti menghasilkan surplus atau defisit dan ditambahkan atau dikurangkan dengan saldo awalnya, nanti menghasilkan saldo akhir. Nah, yang ketiga
Dan yang terakhir ini adalah laporan perubahan aset kelolaan. Nah, berdasarkan paragraf C05 lampiran PSAK nomor 101 tahun 2016 mengatur bahwa amil atau lembaga zakat itu harus menyajikan laporan perubahan aset kelolaan jika memang lembaga zakat tersebut membeli aset-aset kelolaan seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya membangun rumah sakit, membangun sekolah, membeli ambulans atau fasilitas umum lainnya yang ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, itu perlu mengungkapkan atau perlu membuat laporan perubahan aset kelolaan. Nah, komponennya apa saja sih ya? Yang pertama, aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan tidak lancar. Juga ada akumulasi penyusutannya. Lalu yang kedua, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutannya. Lalu penambahan dan pengurangan. Yang terakhir, saldo awal dan saldo akhir. Ini lebih jelas lagi, kita lihat laporannya ya. Contoh laporannya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini laporan perubahan aset kelolaan Lasnas apa, misalnya Lasnas BSM misalnya itu ya, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 misalnya. Nah, di sini keterangannya apa? Ada dana infak sedekah aset lancar kelolaan, misalnya piutang bergulir. Jadi aset lancar kelolaan itu lembaga zakat tuh menggunakan dana infak atau menggunakan, di sini konteksnya dana infak ya, menggunakan dana infak sedekah itu untuk disalurkan sebagai piutang atau dana bergulir kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya tadi fakir atau miskin yang membutuhkan modal. Nah, itu masuk ke poin ini ya, misalnya berapa disalurkan dana bergulir 10 juta rupiah kepada pedagang ini misalnya pedagang pisang goreng misalnya. Nah, itu berarti dicatat di sini. Nah, di saldo awalnya berapa, lalu penambahannya berapa, pengurangannya berapa, dan seterusnya. Lalu yang kedua, dana infak atau sedekah itu berupa aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu ya contohnya tadi beli mobil ambulans misalnya, membangun misalnya pesantren bisa ya. Lalu membeli fasilitas umum yang lain yang untuk digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu gitu ya. Nah, itu masuk ke sini jumlahnya. Berapa jumlah dana yang digunakan atau ya digunakan ya untuk membeli aset kelolaan atau membangun aset kelolaan. Yang terakhir, dana zakat aset kelolaan itu berupa ini rumah sakit atau sekolah lah. Yang dibedakan adalah dua poin sebelumnya itu sumbernya dari dana infak dan sedekah. Sedangkan yang poin terakhir, sumber aset kelolaannya berasal dari dana zakat. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini tentu perlu juga dipelajari dari buku referensinya ya, tidak hanya cukup dari slide ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.